Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, hari ini kita kembali ke pelajaran IPS kelas 8 SMP Al-Huda Kota Kediri. Anak-anakku semuanya, bagaimana keadaan kalian hari ini? Tetap kita pada pelajaran IPS ya. Tetap kita pada daring juga PJJ hari ini. Tetap seperti yang kemarin-kemarin ya. Saya harapkan kalian sehat, saya sehat, bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari ya. Anak-anakku semuanya sudah siap? Sudah dibuka bukunya? Sudah dipersiapkan alat tulis menulisnya? Jangan lupa nanti materinya dicatat di buku kalian ya. Nanti kalau sudah dikasih komen di kolom komentar ya. Anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah hari ini kita berdoa dulu seraya memohon kepada Allah supaya diberi kemudahan, kelancaran dalam kita mencari ilmu pada hari ini ya. Semoga ilmu kita bermanfaat di dunia dan di akhirat. Mari kita berdoa dulu anak-anak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Terima kasih disampaikan anak-anakku semuanya. Hari ini kita tetap di pelajaran IPS semester genap ya hari ini. Oke, anak-anakku semuanya, kita hari ini tetap di materi IPS kelas 8 yaitu di bab 3. Bab 3-nya tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia dan di ASEAN. Ya, itu judulnya di bab 3 kita ya anak-anak ya. Oke, lanjut. KI-nya tentang memahami konsep faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, budaya yang terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI selanjutnya mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, membuat dan ranah abstrak, menulis, membaca dan menghitung, menggambar, mengarang dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang ada dalam sudut pandang atau teori ya. Seperti itu. Ini KI yang akan kita bahas di bab 3 kita hari ini. Oke. Anak-anakku semuanya, KD di bab 3 yang akan kita bahas hari ini pelajaran IPS-nya yaitu kompetensi dasarnya tentang memahami konsep ruang, lokasi distribusi, ya, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. KD yang selanjutnya yaitu menjelaskan KD yang berikutnya itu menjelaskan konsep ruang, lokasi distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, interaksi dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia Indonesia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan. Itu KD-nya yang akan kita bahas. Bab 3-nya tadi ya anak-anak tentang yang A, keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Ini yang sudah kita bahas di bulan Januari kemarin. Yang B kita bahas di bulan ini, pengaruh interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi sosial dan budaya di Indonesia dan di ASEAN. Kita penekanannya pada yang B ini ya, yang bulan ini. Oke.
Yang B, pengaruh interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi sosial budaya di Indonesia dan di ASEAN. Yang kita kupas hari ini adalah yang B, pengaruh interaksi antar ruang terhadap kegiatan sosial ekonomi yang ada di Indonesia. Apa aja yang ada di Indonesia itu dan yang ada di ASEAN. Oke, yang ada di Indonesia. Apa aja pengaruhnya perekonomian yang ada di Indonesia itu? Yang A yaitu tentang perdagangan antar pulau. Anak-anakku semuanya yang di perdagangan antar pulau. Nah, di Indonesia ini kebanyakan kita itu adalah wilayah Indonesia adalah wilayah daripada perairan atau laut. Anak-anakku semuanya, ketika kita mau mengirim barang dari daerah satu ke daerah yang lain, dari pulau satu ke pulau yang lain, itu melalui jalur laut itu lebih murah anak-anak. Jadi perdagangan kita itu antara pulau satu dengan pulau yang lain, Jawa sama Kalimantan, Jawa sama Sumatera, Jawa sama Sulawesi, itu lebih mudah, lebih murah, itu melalui jalur laut. Bisa dipahami ya? Karena Indonesia itu wilayahnya adalah banyak yang pulau-pulaunya. Ketika kita melalui jalur darat, kita hanya satu pulau saja yang ada di Jawa. Dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu bisa kita lalui dengan melalui perdagangan, melalui angkutan jalur darat. Ketika sudah melebar ke wilayah lain, kita harus melalui jalur laut. Anak-anakku semuanya, kenapa kita perdagangan antar pulau? Ingat anak-anakku, antara pulau satu dengan pulau lain itu memiliki struktur tanah yang berbeda-beda. Ketika kita di Jawa banyak palawijanya, di Kalimantan banyak klub sawit, perkebunan sawit, ada kayu dan lain sebagainya. Nah, itu banyak di pulau-pulau itu. Nah, supaya kita bisa berkolaborasi, supaya kita bisa saling berinteraksi, itu saling membutuhkan pulau satu dengan pulau yang lain. Bagaimana cara mengirimkannya, bagaimana cara kita mendapatkannya barang tersebut? Ya melalui jalur laut tersebut, ya. Nah, di pesisir-pesisir pulau-pulau itu pasti kita mempunyai bandar. Bandar apa? Yaitu untuk singgah para kapal-kapal mengangkut barang-barang tersebut untuk bongkar muatnya. Di Surabaya, di Kalimantan juga ada seperti itu untuk bongkar muat kapal-kapal yang mengangkut barang-barang hasil dari perkebunannya itu. Bisa dipahami ya? Oh, di Sumatera banyak perkebunan-perkebunan, sawah, kelapa sawit dan lain sebagainya, itu bisa diangkut melalui jalur laut. Kalau jalur darat nggak bisa, karena dibelah oleh laut-laut. Itu ya anak-anakku. Oke, yang perdagangan antar pulau ini anak-anak ya, jadi kita itu saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Bagaimana mereka menyeberangnya, bagaimana mereka membutuhkan barang-barang tersebut. Ya bisanya melalui jalur laut itu. Ya melalui kita kirim barang dari Jawa ke Sumatera, kirim tanaman-tanaman yang ada di Jawa, beras dan lain sebagainya. Ya memang diangkut oleh truk atau peti kemas. Nah, peti kemas ini nanti masuk ke kapal laut, nyebrang ke Kalimantan, ke Sumatera ya melalui laut, walaupun naik angkutan peti kemas tadi. Seperti itu. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Berarti antar pulau itu masih saling membutuhkan. Yang di Indonesia yang B yaitu tujuan perdagangan antar pulau. Mengapa tuh anak-anak kita mempunyai tujuan? Tujuan untuk apa? Untuk berdagang.
Berdagang apa? Hasil tanaman, hasil tumbuhan yang ada di daerah kita. Kita di daerah mana? Jawa. Oke, di Jawa banyak palawija, banyak sayur-sayuran. Nah, hasil tanaman kita itu kita jual ke daerah yang lain. Tujuannya apa? Satu, kita saling membutuhkan. Daerah satu dengan daerah yang lain. Pulau satu dengan pulau yang lain. Jelas itu. Tidak kita pungkiri dan kita tidak munafik ya. Kita butuh kayu dari Kalimantan. Kita butuh kelapa sawit dari Sumatera. Kita butuh cengkeh dan lain sebagainya, apa itu yang dibuat untuk rokok itu dari daerah Sumatera. Nah, dari daerah Sumatera Kalimantan mereka juga butuh palawija dari Pulau Jawa, sayur-sayuran dari Pulau Jawa. Tujuan perdagangan satu, saling membutuhkan. Dua, mencari profit, mencari keuntungan. Jelas itu. Kalau kita tidak mencari keuntungan jangan berdagang, bersedekah saja ya. Kalau tujuan perdagangan pasti kalau dagang, orang dagang nggak mau rugi. Jelas itu. Kalau tujuannya berdagang pasti dia mencari untung karena dia bekerja. Bekerjanya satu, saling membutuhkan, daerah satu dengan yang lain saling membutuhkan, itu berinteraksi. Kedua, untuk mencari nafkah, untuk berdagang. Begitu ya anak-anak, bisa dipahami ya. Perdagangan antar pulau seperti itu, tujuan perdagangan seperti itu. Ya kan? Saling membutuhkan dan mencari income untuk melangsungkan aktivitas kehidupannya. Yang C, faktor pendorong dan manfaat perdagangan antar pulau dan antar daerah. Faktor pendorongnya apa? Karena kita saling membutuhkan, karena kita butuh hasil dari daerah-daerah lain. Oh, di sana loh bawangnya, jagungnya bagus, kita ambil dari sana, kita butuh jagung. Oh, di Jawa loh pabriknya gula bagus, gulanya kita taruh, kita kirim ke Sumatera, kita kirim ke Sulawesi, kita kirim ke Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, seperti itu. Karena pabrik-pabrik itu banyaknya juga di Pulau Jawa. Di Kalimantan banyak peti kemas yang mengangkut apa? Oh, gas alam, oh timah, oh lah itu kita saling membutuhkan. Di Jawa nggak ada seperti itu. Adanya tapi tidak banyak, tidak seperti yang di pulau-pulau yang lain. Seperti itu ya anak-anak. Faktor pendorongnya apa? Ya kita saling membutuhkan lah. Kita saling membutuhkan gas itu, kita saling membutuhkan timah dan lain sebagainya. Ya, kayu kita juga butuh dari Kalimantan. Kebutuhan kayu yang ada di Jawa tidak mencukupi. Ya, sedangkan palawija, sayur-sayuran Jawa umbruan banyak kita kirim ke Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, seperti itu. Ya, bisa dipahami ya konsep yang kita saling membutuhkan yang ada di Indonesia, konsep ekonomi dan perdagangan yang ada di Indonesia. Di Indonesia kita pegang dulu. Tahu konsep ini ya? Oke, terima kasih. Ditulis, dicatat dan di resume lah. Ya, oke, lanjut. Anak-anakku, ini adalah gambar tentang peti kemas yang ada di wilayah laut. Ya, ini mesti di daerah pesisir ini. Kalau di Jawa mesti di daerah Jakarta, ya. Di Jawa Tengah di daerah Blora, Pati, kemudian di Jawa Timur ada di wilayah Surabaya, daerah Tuban, itu yang di pesisir-pesisir ya. Kalau di Jakarta itu mesti Jakarta Barat, Jakarta Utara, itu daerah pesisir-pesisir. Makanya di daerah pesisir itu pasti rame, mesti jadi pusat perekonomian. Di Jawa Timur letaknya di Surabaya, pasti Surabaya daerah rame. Di Jawa Timur lagi ada di wilayah mana? Tuban rame anak-anak. Ya, sekarang wilayahnya pesisir ke sana juga. Itu apa? Bongkar muat
Hasil-hasil yang dari air dinaikkan ke kontainer, dinaikkan ke peti kemas itu, kemudian masuk ke kapal, kapal bersandar di situ, masuk, truknya masuk, angkutannya kemudian dikirim ke daerah tujuan. Di mana? Ada yang di daerah Sumatera, ada yang di daerah Kalimantan, Sulawesi, di Irian, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, seperti itu. Ya kan? Ada yang kirim ikan, ada yang kirim palawija, tomat, bawang merah, bawang putih, itu semuanya. Kita saling berkolaborasi, kita saling membutuhkan antar daerah satu dengan daerah yang lain. Ya, begitu ya anak-anakku, bisa dipahami ya. Ini sirkulasi perdagangannya ditampung di di daerah pesisir ini, kemudian langsung didistribusikan ke daerah mana tujuannya yang membutuhkan. Apa langsung ditangani pabrik untuk diolah? Kan ini barang-barang setengah jadi, gak mungkin barang jadi langsung gak mungkin. Seperti itu ya anak-anak, bisa dipahami ya ini proses ekonomi yang ada, interaksi ekonomi yang ada di Indonesia, pasti diterimanya di daerah pesisir. Oke ya, lanjut ya. Nah, ini pengiriman seperti ini yang tadi sudah agak modern, yang ini masih ada kuli-kuli seperti itu, mengangkutnya ke kapal-kapal yang tidak terlalu besar. Ini pasti di daerah laut, pesisir laut seperti itu anak-anak. Kemudian nanti disalurkan, didistribusikan ke daerah-daerah yang dituju. Seperti itu anak-anak. Bisa dipahami ini ya. Enggak langsung ini kita plot sendiri di wilayah Jawa ya wis, di wilayah Jawa enggak, kita saling membutuhkan. Mungkin kita butuh apa-apa dari daerah lain, kita saling berinteraksi seperti itu. Oke, next. Ini anak-anak, ini bisa kalian lihat di buku kementerian, bab 3, pasti ada pertanyaan seperti ini. Ketika kita melihat dua gambar yang tadi, ya, nomor 1 ada kolom nama, pertanyaan dan jawaban. Di situ bisa kalian tulis, bisa kalian jawab ya di buku kalian masing-masing. Nomor 1, kegiatan apakah yang dilakukan oleh orang-orang pada gambar di atas? Gambar apa saja yang tadi? Yang nomor 2, ceritakan proses terjadinya perdagangan antar pulau atau antar daerah. Pulau satu dengan daerah yang lain itu ngapain? Ceritakan prosesnya, ceritakan kronologinya. Kemudian yang ketiga, apakah tujuan mereka melakukan kegiatan perdagangan antar daerah atau antar pulau tadi? Tujuannya apa? Apakah tujuannya begini begitu? Nah, itu kalian jawab di buku kalian. Kemudian yang nomor 4, apakah manfaat melakukan perdagangan antar pulau atau antar daerah tadi? Manfaatnya apa? Apakah saling menguntungkan? Apakah hanya untuk profit motif? Apa yang lain? Silakan dicari di buku kementerian ya, di bab 3 buku kementerian yang sudah kalian punya, yang sudah kalian pinjam dari perpustakaan SMP Al-Huda Kota Kediri. Ya, begitu ya anak-anakku. Oke, lanjut. Nah, anak-anakku semuanya, ini yang interaksi sosial ekonomi di wilayah negara-negara Indonesia tadi sudah saya terangkan di atas. Ini yang interaksi di kerjasama di ASEAN. Tadi kalau di wilayah-wilayah pulau-pulau, kalau yang ini adalah di wilayah masing-masing negara yang ada di wilayah ASEAN. Anak-anakku semuanya, di wilayah ASEAN itu kerjasamanya itu pasti namanya kerjasama, 2 orang atau 2 negara atau lebih, ya, 2 negara atau lebih itu pasti ada segi positif dan ada segi negatifnya, itu pasti ada. Ketika kita
berdua, 2 orang, atau kita satu kelompok 2 atau lebih, itu pasti ada yang berpenilaian positif dan ada yang berpenilaian negatif. Itu wallahu a'lam, terserah ya. Oke, yang pengaruh positifnya bagi negara-negara di sekitar ASEAN itu A, terciptanya solidaritas antar negara ASEAN. Nah, berarti solidaritasnya tinggi, sosialnya tinggi, apa ya, saling menyatulah, solidaritas itu saling merasa kita jadi satu lah. Hal ini akan meningkatkan kerjasama dan dalam berbagai bidang antar negara ASEAN. Nah, kalau solidaritas sudah tinggi, kita merasa senasib, kita merasa saling membutuhkan, ya. Hari ini akan apa? Yang menguatkan, ayo kita menjadi bekerja sama, yuk. Kerjasama di bidang apa ya? Di antara negara ini. Satu ASEAN ini ada 10 negara yang sudah saya terangkan di semester 1. Ketika kita bulan Juli, Agustus, September sampai Desember itu sudah saya terangkan negara-negara apa saja yang ada di wilayah negara ASEAN. Ya, solidaritasnya meningkatkan untuk kerjasama. Kerjasama di bidang apa? Banyak. Bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang maritim, bidang pertahanan keamanan, itu di wilayah ASEAN ada. Kesehatan juga meningkatkan itu semua. Itu ya anak-anak ya. Yang B, terdapat upaya mendorong isu-isu kebijakan yang terkait upaya yang pencapaian kesejahteraannya sosial dan pembangunan antar negara-negara yang ada di ASEAN. Ini pengaruh positifnya anak-anak. Ketika kita satu naungan wilayah ASEAN, kita satu, kolaborasi kita, kerjasama kita, solidaritas kita sangat tinggi. Kemudian apa? Mendorong untuk kita membangun ini loh, ASEAN itu. Oh, di Indonesia punya ini, di Malaysia punya ini, di Singapura punya ini. Kita saling membutuhkan. Oh, di Indonesia punya palawija. Oke, di Singapura punya garment. Ini saling membutuhkan lah. Mereka butuh kita butuh garmentnya mereka. Ingat kalau di Singapura itu memang enggak ada sawah, enggak ada perkebunan. Dia punyanya cuma industri. Sepeda motor aja enggak punya di Singapura itu. Punyanya mobil, yang punya mobil itu loh harus hanya orang-orang yang tertentu. Jalan di sana itu, jalan dan angkutan umum. Kalau yang punya mobil itu harus punya SIM atau beli jalan. Rumahnya aja nggak ada parkirnya. Ya, seperti itu. Kalau di sana banyak garmennya, banyak industri-industrinya. Kita saling membutuhkan lah itu. Ya, kemudian di wilayah Malaysia dia punya apa? Oh, dia punya bawang merah yang unggul, dia punya bawang merah atau bawang putih yang bagus, lebih bagus dari Indonesia. Kita ambillah itu, kita impor dari negara Malaysia. Kita punyanya apa? Kita punyanya palawija yang ada di Indonesia yang mereka tidak punya, ya kita jual ke sana. Jadi saling membutuhkan, kesejahteraan sosial dan pembangunannya biar merata tidak hanya di Indonesia saja, tapi sudah wilayah ke ASEAN yang 10 negara tadi. Bisa dipahami ya anak-anak? Pengaruh positifnya pasti ini, pasti. Kalau kita berhubungan pasti ada pengaruh positifnya. Apa? Oh ini loh, kita saling bekerja sama. Seperti itu. Konsep pengaruh positif sudah kita pegang, sudah saya terangkan, semoga kalian bisa pahami. Oke ya, lanjut. Ada pengaruh positif, tentu ada pengaruh negatif. Anak-anakku semuanya di dunia ini Allah sudah menciptakan pasti semua berkolaborasi. Ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada baik, ada buruk, ada neraka, ada surga. Pasti itu. Ya. Kalau kita tidak masuk surga pasti di neraka. Kalau kita tidak sekolah pasti kita di rumah. Ya kan? Kalau kita tidak belajar apa?
Pasti kita tidak bisa, wis gitulah. Hidup itu adalah pilihan. Nah ini pilihannya adalah, yang kedua adalah pengaruh negatif. Pengaruh negatifnya apa? Ketika penanaman modal di negara-negara ASEAN itu sudah masuk ke Indonesia, sudah masuk ke wilayah-wilayah negara lain, satu, pasti negara kita akan maju, duitnya tambah, modalnya bertambah. Tapi apa anak-anak? Satu, orang-orang yang ada di Indonesia pasti akan tersingkir dengan modal-modal asing yang lebih banyak tadi. Orang-orang yang kaya di Indonesia jelasnya kalah dengan modal-modal yang ada dari negara-negara lain. Malaysia yang borju-borju, berduit melirik Indonesia. Oh di sana loh Indonesia ada tanah yang bagus untuk pengeboran kilang minyak, ada pengeboran batu bara. Dilirik oleh mereka. Ketika dia sudah menanamkan modal ke Indonesia, orang kaya yang ada di Indonesia tergeser, tersingkir dengan sendirinya. Begitu ya anak-anak. Yang B, dapat muncul secara sikap negatif seperti konsumen. Kita konsumerisme, menghadapi masyarakat banyak masuknya berbagai produk menarik yang ada di negara-negara asing, ASEAN itu sendiri. Anak-anakku semuanya, di negara-negara lain, di negara Cina, Malaysia itu dia mempunyai produk yang lebih bagus dari kita. Kita punya Nokia, mereka punya high tech apa-apa itu yang produknya HP dan lain sebagainya itu. Lebih murah harganya, 300.000 sudah dapat, padahal Nokia harganya jutaan. Ketika produk-produk itu masuk ke Indonesia, laku laris di pasaran Indonesia. Tapi produk yang ada kita buat di Indonesia mati dengan sendirinya. Itulah pengaruh negatifnya anak-anak. Ya, kita tidak bisa berkompetitif kalau sudah kemasukan dari produk dari Cina. Jelas itu. Seperti itu ya anak-anak. Ini pengaruh yang kita bicarakan adalah pengaruh negatifnya. Ketika pengaruh negatifnya negara-negara asing yang masuk, baik itu modal, baik itu skill, baik itu tenaga kerja yang masuk ke Indonesia, pasti negara kita, orang-orangnya, modalnya kita pasti tersisih oleh orang yang datang dengan modal yang bagus tadi. Begitu ya anak-anak, ada segi positif dan negatifnya. Anak-anakku semuanya, itu tadi sudah saya terangkan, baik perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia dan yang ada di luar negeri, segi positif dan negatifnya juga. Ketika kalian mempunyai masalah tentang pelajaran IPS kelas 8 bab 3 ini ada masalah, kalian bisa WA ke saya dengan sopan, dengan bagus, jangan tengah malam WA saya ya. Pokoknya kalau jam kerja ya saya terima seperti itu. Dari kelas 8A sampai kelas 8G silahkan menghubungi saya ke nomor WA yang sudah ada di layar monitor kalian. Begitu anak-anakku semuanya ya. Oke, terima kasih. Begitu aja, marilah kita akhiri pelajaran kita hari ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Ada kelebihannya itu hanya dari Allah semata. Kalau ada kekurangan, saya hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Oke, terima kasih. Mari kita berdoa bersama. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.